Shalom teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin? Amin. Di bulan Oktober ini kita bakal belajar tentang murah hati. Mari kita belajar jadi pribadi yang bisa bermurah hati, amin? Amin. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Buat teman-teman, kita harus hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau bersama-sama beribadah, mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian yang kami naikkan hari ini hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkau yang menciptakan kami Tuhan Yesus. Untuk itu kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Bersyukur
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari naikkan bersama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Kaulah pujian segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik. Nah, saudara, kita akan belajar lagi hari ini dan saya berharap kita semua diberkati. Hari ini ada dua yang akan berbicara, dua hamba Tuhan luar biasa ya. Yang pertama adalah buat Ibu Gembala, tepuk tangan saudara-saudara, haleluya. Satu lagi buat Bapak Albert Roy, ya haleluya. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan yang dahsyat. Saya dengar-dengar mereka sudah nyiapin yang luar biasa ya. Jadi saudara, saya siap belajar, saudara siap belajar. Nah, kita akan panggil sekali lagi buat Olivia, tepuk tangan, haleluya. Yes. Ini 5 menit saudara-saudara, ya. Shalom teman-teman semua, saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kali pertama dalam sejarah hidup saya untuk menyampaikan 5 minutes preaching secara langsung. Mungkin sebelumnya di doa pagi pernah. Oleh sebab itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kepercayaannya, dan juga kalau ada salah kata mohon maklum. Bulan ini kita sedang diajar Tuhan untuk murah hati. Kemarin-kemarin kita belajar bahwa kekayaan itu bukan apa yang kita punya, tapi apa yang ada di dalam. Kalau mental kita kaya, tinggal tunggu waktu, kekayaan yang sesungguhnya akan datang. Amin saudara. Ya, biasanya soal kekayaan itu aminnya paling kenceng dan paling cepat gitu ya. Ada quote berkata, jika Tuhan tingkatkan keuanganmu, jangan tingkatkan gaya hidupmu, tetapi tingkatkan sifat pemurahmu. Ya, orang yang bahagia itu belum tentu murah hati loh. Tapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia berbahagia. Karena Amsal berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Kalau kita mau lebih sehat, mau lebih bahagia, lebih percaya diri, kuncinya murah hati teman-teman. Bahkan kedokteran katakan demikian. Orang yang murah hati, stres berkurang. Jadi kalau belakangan ini kita stres, mungkin kita tuh paman gober gitu ya, pelitnya minta ampun dong, ya kan? Karena orang pelit itu nggak ngerti arti murah hati, dia pikir itu kan boros. Tapi yang ianya, Alkitab menyatakan yang menyebar harta nambah kaya, yang menghemat luar biasa selalu kekurangan. Ya, orang yang murah hati lebih dapat menangkap sense of purpose, tujuan dari kehidupan. Karena tujuannya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang orang-orang di sekelilingnya. Orang yang murah hati juga improve relationship, punya banyak teman. Karena dia disukai oleh banyak orang, karena banyak orang yang pengen bergaul sama dia.
Bukankah betul kita paling senang sama orang yang suka traktir? Teman-teman, saudara-saudara tahu nggak sih kenapa Laut Mati itu dinamakan Laut Mati? Karena nggak ada kehidupan di Laut Mati, nggak ada ikan, nggak ada udang. Bahkan kalau kita mencoba untuk menyelam nggak bisa, karena belum punya uang ke sana. Bukan ya, karena kadar garamnya tinggi, begitu tinggi, ya otomatis bakal ngapung. Kenapa kadar garam dari Laut Mati itu begitu tinggi? Karena ternyata Laut Mati banyak punya saluran masuk, tapi nggak punya satupun saluran keluar. Jadi akhirnya ngendep dan jadilah Laut Mati. Begitu juga sama kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita nggak mau memberi, hanya bisa mengambil, kita jadi orang yang egois, ya matilah jiwa kita. Nggak bisa berbuah, nggak bisa punya damai sejahtera, bahkan kebahagiaan sejati. Pada firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan mengajak kita untuk bermurah hati, sama seperti Tuhan sudah murah hati kepada kita. Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Secara gratis kita sudah menerima, maka secara gratis juga kita harus kasih. Kenapa sih kita sering kecewa sama orang, gampang marah, mungkin sama pasangan, teman, saudara, sederhana. Karena mereka nggak memenuhi standar kita, mereka nggak memenuhi kita punya level of honor kita, mereka nggak memenuhi tingkat iman kita mungkin. Padahal kan kalau kita ngaca, apakah kita memenuhi standarnya Tuhan? Kalau kita nggak memenuhi standar, tapi Tuhan bisa terima dan bersabar sama kita. Terus kenapa kita nggak bisa menerima orang yang nggak memenuhi standar kita? Harusnya standar kita kan cuma satu, kita dianugerahi Tuhan. Untuk itu anugerah yang sama yang kita terima secara gratis, kita juga harus memberikannya secara gratis. Orang yang bertobat bukan karena penghukuman, tapi karena kemurahan Tuhan. Sama halnya dengan anak bungsu ya teman-teman, tahu kan kisahnya, diterima kembali oleh ayahnya karena kemurahan. Di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa kebaikan itu menyelesaikan masalah hubungan. Ego-egoan tidak akan ada penyelesaiannya teman-teman. Kemurahan hati adalah solusi hubungan. Mari kita baca persamaan murah hati. Nah, dulcet, ringan, berhati besar, menyenangkan, pengasih, lembut. Antonimnya kasar, keras, tajam, pahit. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5, ini dari Alkitab yang mudah dibaca. Bukankah kita semua suka kemudahan? Oke, kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak kasar, tidak memikirkan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak mengingat-ingat kesalahan yang dibuat orang lain. Gak ada hubungannya, gak ada urusannya orang lain mau berbuat apa sama kita. Murah hati, baik hati, itu prinsip kasih teman-teman. Kita harus hidup di dalamnya. Hanya karena kita tidak mencintai orang yang tidak punya andil dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik dalam hidup mereka. Hanya karena kita tidak kagum sama seseorang, bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan kebaikan pada orang itu. Di minggu pertama, Pastor Stephen katakan bermurah hatilah kepada yang tidak mampu balas. Bahkan seringkali dalam kehidupan, bukan hanya orang gak bisa balas, tapi seperti peribahasa air susu dibalas, air tuba. Bukan curhat ya teman-teman, tapi realita. Jadi saya selalu tanamkan dalam diri saya, kalau saya mau berbuat baik, bermurah hati, menolong orang, itu bukan karena apa yang sudah atau akan dilakukan orang itu pada saya, tapi karena karakter saya demikian gitu. Kolose 3 ayat 12. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang Allah sudah pilih, kasihi, dan kuduskan sebagai umatnya sendiri. Sekali lagi kita baca bareng,
Sifat saling kasihani dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Terakhir dari saya, jadilah orang yang murah hati. Kalau kita bermurah hati, orang berlomba-lomba menolong kita, amin. Karena siapa yang menabur kasih akan menuai kasih. Siapa yang menabur benci tentu gak akan menuai kasih. Kebaikan itu baik di mata Allah. Jadi show kindness wherever you go. God bless you. Oke, terima kasih ya Kak Olive. Semua terberkati ya dengan yang disampaikan Kak Olive ya. Simple tapi lucu gitu ya. Oke, saya juga mau ini ya, intro dulu. Saya juga berterima kasih sebelumnya sama Pastor Stephen sebagai gembala kita di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan hari ini untuk saya bawakan sharing firman di hari Minggu ini. Ini kali pertama ya di tahun ini maksudnya. Karena kita kemarin itu sibuk ibadah online karena kenaikan angka COVID ya teman-teman ya. Nah, karena hari ini adalah temanya murah hati, judul khotbah saya nggak jauh-jauh teman-teman, kemurahan hati, hampir sama malah, gitu ya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa mendapat sesuatu yang baru ya. Yuk kita mulai ya, kemurahan hati. Oke, kita buka satu ayat dulu, Lukas 6 ayat 36. Oke, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3 ya. Iya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Iya ya. Nah, kalau teman-teman sering ngikutin Kivotion kita, ini adalah salah satu bentuk murah ha? Nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang dengar ya. Enggak ya. Jadi salah satu bentuk kemurahan hati kita adalah kita harus sama seperti Bapa gitu ya. Dalam hal ini karena Bapa juga yang di sorga maksudnya adalah Bapa yang murah hati. Oke. Murah hati, apa itu murah hati teman-teman? Murah hati adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik ya. Ini saya dapat dari Pastor Stephen di 2 minggu yang lalu ya. Kalau kita tanya gini, terus murah hati, kemarin kami pernah sharing di Home Jakut. Kalau ada yang mau bergabung silakan, sekalian promo ya. Nah, apa sih bedanya murah hati dengan rendah hati? Murah hati itu adalah lebih ke sikap yang mudah untuk, yang seperti artinya tadi ya. Artinya apa? Murah hati itu dilihat dari tindakan, ya kan? Mudah memberi, mudah mengampuni, mudah memaafkan, sama aja ya. Nah, itu adalah bentuk murah hati dan itu adalah tindakan. Sementara rendah hati di sini adalah lebih kepada sifat atau karakter. Nah, biasanya dan seharusnya ini berjalan beriringan, ya kan? Biasanya orang yang rendah hati itu cenderung murah hati. Dan sebaliknya, orang yang murah hati biasanya cenderung rendah hati. Meskipun aku gak bisa bilang semua. Karena gak ada di dunia ini yang pukul rata semua ya. Semua itu masih ada tanda kutip tergantung. Tergantung keadaan, tergantung sikon. Ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus murah hati? Kita belajar murah hati, tapi kalau kita gak tahu kenapa sih kita harus murah hati, lucu juga ya. Nah, aduh nggak ada gininya ya animasinya, padahal keren nih. Nyiapinnya seminggu teman-teman. Nah, mengapa kita murah hati? Yang pertama adalah karena murah hati adalah sifat Allah. Nah, itu ada di Matius 5 ayat 45 sampai 48. Jadi semua yang saya sampaikan hari ini itu berdasarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kita ketahui adalah kita percayai, yang ditulis di Alkitab adalah sebuah kebenaran. Oke, kita baca dulu yuk biar afdol ya. Matius 5 ayat 45 sampai 48, saya yang ganjil, teman-teman yang genap ya. Begini firman Tuhan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga,
yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah ini, kalau ditanya kenapa sih kita harus murah hati, jawabannya apa? Karena murah hati adalah sifat Allah. Pada dasarnya kita ini bukan orang duniawi, teman-teman. Kita adalah warga kerajaan surga. Ada pepatah dunia mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu versi saya ya, mungkin versi kalian beda lagi. Jadi buah itu biasanya kalau ditanam di atas gunung itu baru bisa jauh. Enggak juga ya, pasti ada dekat-dekat akar jatuh gitu. Tapi kalau kita bilang kita adalah warga kerajaan surga, berarti sifat kita harus sama dengan Bapa di surga. That's why kita harus murah hati, ya kan? Nah, di ayat itu juga ada dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada nggak manusia yang sempurna, teman-teman? Maksudnya di sini adalah sempurna adalah menuju kedewasaan, ya. Sempurna di sini adalah menuju kedewasaan. Sempurna di sini adalah dalam hal mengasihi. Hendaklah kita sempurna dalam hal mengasihi sama seperti Bapa di surga mengasihi kita. Amin ya. Nah, lalu pertanyaannya, berarti kita harus sama seperti Bapa di surga. Pertanyaannya, emang Bapa di surga murah hati, Bang? Nah, apakah Tuhan kita murah hati? Udah pasti ya. Gak usah ditanya lagi gitu. Di sini ada 4 yang saya dapat yang saya kulik dari Alkitab menunjukkan kemurahan hati Tuhan kita. Ya, yang pertama adalah apa? Yesus rela mati buat kita di Roma 5 ayat 8. Nanti teman-teman bisa baca tuh apakah Tuhan kita murah hati? Yang kedua, pasti karena Allah mengampuni dosa kita. Itu ada di Kolose 2 ayat 13. Lalu yang ketiga, bukan hanya Tuhan rela mati buat kita, bukan hanya Dia mengampuni dosa kita, tapi Dia juga membenarkan kita di dalam Kristus. Ini yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi semua itu ada di dalam Alkitab ya. Jadi bukan di karang-karang doang gitu. Nah, setelah Yesus rela mati buat kita, Tuhan mau mengampuni dosa kita, lalu membenarkan kita di dalam Kristus. Lalu yang keempat apa? Allah mengangkat kita sebagai anaknya. Itu di Yohanes 1 ayat 12. Saya teringat teman-teman mengenai khotbah Pastor Stephen ya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Pastor Stephen bilang pernah satu kali dia merasa aneh ketika papanya Bang Stephen itu, saya manggil abang ya, mengangkat orang gila sebagai anak. Gitu ya. Mungkin kalau orang itu ada di tempat ini, dia bisa bersaksi mungkin betapa bahagianya dia diangkat oleh seseorang menjadi anak. Nah, seperti itulah seharusnya kita yang telah diangkat sebagai anak, apalagi kita itu diangkat sebagai anak itu sama Tuhan Yesus sendiri. Amin ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaan ini udah nggak ada ini lagi ya, udah no debat ya. Apakah Tuhan kita murah hati? Pasti. Ayatnya di mana? Ini tunjukin deh ini. Ada 4 ayat. Oke? Nah, selanjutnya mengapa kita harus murah hati? Nah, ini penting ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kenapa kita harus murah hati? Karena kita harus berdampak. Berdampak itu maksudnya adalah berbuah. Kita buka 1 ayat di Matius 7 ayat 16 ya. Dalam versi KSJI teman-teman. KSJI ini adalah, saya tadi lupa, tadi udah searching tadi pagi. Intinya ini dari bahasa Malaysia. Terjemahan dari Malaysia. Lebih menyempurnakan kalimat di atas gitu ya. Kamu akan mengenal mereka daripada hasil perbuatan mereka. Jadi buah di sini bicara soal
perbuatan. Tadi kita bilang tadi murah hati di awal apa? Tindakan. Iya, jadi kita akan dikenal orang itu dari apa? Dari perbuatan kita. Jokowi dikenal karena apa? Blusukan, benar. Ahok dikenal karena apa? Marah-marah, tegas. Iya kan? Nah, kalau kita tanya ke diri kita dikenal karena apa? Semua itu mereka itu dikenal dari apa? Dari perbuatan mereka, gitu. Nah, kalau kita tanya ke diri kita, saya bakal dikenal orang karena apa? Karena kita menjadi terang, menjadi berkat di sekitar kita. Kita mau dikenal, mau dilihat orang dari apa? Dari tindakan kita yang mana gitu. Iya kan? Nah, ini sebagai ayat pedoman kita untuk murah hati ya teman-teman ya. Nah, mengapa kita murah hati? Karena murah hati juga adalah salah satu buah roh. Loh, tapi kan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana kemurahan hati, Bang? Kasih itu apa tadi? Kasih itu apa? Murah hati. Jadi ketika kasih itu diberikan, kasih itu ada di dalam kita dan kasih juga adalah buah dari roh, berarti kita wajib untuk murah hati. Nah, kalau ada pertanyaan jebakan gini teman-teman, mengenai kasih ya, murah hati ya. Tadi murah hati berbicara soal apa tadi? Tindakan ya. Nah, kalau kok saya bilang gini, saya mau memberikan bantuan kepada si A, itu murah hati atau enggak? Murah hati. Kalau saya ingin memberi kritik kepada seseorang, murah hati enggak? Murah hati. Kalau saya mudah kan tadi ya, murah hati mudah. Saya mudah mukul orang nih. Itu bentuk murah hati enggak? Hah? Loh, tapi kalau ditanya, lah tadi kan ada tulisan tuh, murah hati adalah mudah. Kira-kira gimana teman-teman? Saya ringan tangan nih. Murah hati enggak? Kenapa? Iya. Kalau gembala langsung cepat jawabnya ya, enggak seru ya. Nanti saya nanyanya ke jemaat ya, gembala enggak boleh ikut ya. Karena apa? Karena enggak ada kasih di dalamnya. Jadi murah hati itu tadi adalah satu tindakan yang dilandasi dengan kasih. Bukan hanya sebatas murah-murah aja gitu. Jadi kalau apa bedanya saya dengan orang yang ringan tangan kalau nggak ada pengertian seperti ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa lebih mengerti bahwasanya murah hati juga berlandaskan dengan kasih. Gitu ya. Contohnya siapa? Nih, yang pernah ngikutin ibadah online, saya ngefans sama Daud ya. Daud di 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 9, di situ berbicara soal kisah percakapan antara Daud dan hambanya daripada Yonatan. Di mana Yonatan ini, kalau nggak salah dia adalah anaknya Saul. Jadi si Yonatan ini juga punya hamba, namanya kalau nggak salah Zakia atau siapa gitu. Ketika itu si Daud bertanya kepada hambanya ini tadi, adakah dari keturunan Saul yang masih hidup? Singkat cerita, Daud ingin mengasihi daripada keturunan si Saul. Nah, sebagai info teman-teman, pada zaman itu yang namanya raja, ketika dia sudah berkuasa, biasanya dia selalu bertentangan dengan raja sebelumnya, selama itu bukan garis keturunannya. Gitu pada zaman itu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daud dengan kemurahan hatinya, meskipun kita semua tahu ya, seluruh dunia tahu juga bahwasannya Saul juga ingin membunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Bukan hanya dia mengampuni si Saul yang ingin membunuhnya, tapi sampai ke cucunya pun Daud tetap mengasihinya. Daud tetap pelihara, iya benar. Apa yang ditulis di 2 Samuel 9 ayat 3 sampai 9 adalah yang pertama, Daud mengampuni cucunya Saul, namanya Mephiboset, teman-teman. Mephiboset ini adalah orang yang cacat.
orang yang timpang gitu. Tapi Daud mengampuni cucu Saul. Yang kedua apa? Menjadikannya anak raja. Jadi pada zaman itu apa yang dimakan oleh Daud dimakan juga oleh Mephiboset. Gak ada bedanya. Karena dia apa? Anak raja. Harusnya kita gitu juga. Apa yang Tuhan ajarkan ya kita lakukan gitu. Apa yang Tuhan lakukan juga kita lakukan. Nah, kira-kira ketika Mephiboset menjadi anak raja, apakah dia bisa lagi seperti kehidupan lamanya? Main di diskotik mungkin nggak ada ya. Main sama, kalau dulu kan budak selir-selir itu bisa di itu ya. Apakah dia harus seperti itu ketika dia udah diangkat menjadi anak raja? Tentu tidak kan. Dia pasti lagi menjaga sikapnya, ya kan? Dan dia pasti dalam pengawalan yang ketat. Nah, lalu yang ketiga yang diberikan Daud apa? Dia memberikan harta milik Saul dari harta nenek moyangnya katanya. Berarti dari harta si Saul sampai harta si Yonatan itu diberikan kepada si Mephiboset. Padahal pada zaman itu bisa saja Raja Daud mengambil semuanya, bisa saja. Dan itu sah-sah aja, tapi apa yang dilakukan Daud kepada orang yang ingin membunuhnya dulu, dia tetap bermurah hati sampai ke cucunya. Makanya saya ngefans nih sama Daud nih. Selain dia bijaksana, dia juga murah hati ya, saudara-saudara. Nah, jadi kalau ditanya, bisa nggak kita seperti Tuhan bermurah hati? Jawabannya apa? Bisa. Daud bisa, Daud juga makan makanan yang kita makan kok. Cuman pada saat itu mungkin belum ada nasi, itu aja bedanya. Mereka makan roti gandum biasanya atau buah, gitu kan? Berarti nggak ada alasan bagi kita untuk nggak bisa murah hati. Oke, kita baca satu ayat dulu, 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jelas ya, ketika kita berikan tanpa ada maksud apa-apa dan dengan dasar kasih dan orang menerimanya dengan sukacita, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai piutang yang akan Tuhan sendiri yang akan balas ke kita. Amin. Nah, gimana kita bisa melihat saudara kita di luar sana bisa kekurangan sementara kita berkelimpahan, gimana gitu? Bagaimana kasih Allah tetap ada di dalam dirinya? Dibilang ayat ini ya. Amin. Sebelum ke benefit, saya ada satu cerita nih, sebuah perumpamaan. Satu kali ada seorang pemuda yang berjalan di tepi pantai. Ya kan, tahu pantai ya? Jadi ada pantai, ada pasirnya. Nah, kebetulan di tepi pantai itu, di waktu itu, ada beberapa bintang laut yang terdampar di pinggiran pantainya. Ya kan? Lalu pemuda ini datang, lalu mengambil bintang laut itu lalu melemparnya ke laut. Nah, seorang teman yang melihat dia berkata atau bertanya sama dia, "Bro, lagi ngapain?" gitu. "Ya lagi ini bantu bintang laut nih hidup." Lah, di situ bro, sepanjang pantai ini semua bintang laut di tepi-tepinya. Gitu. Emang bisa mengasihi bintang laut cuma satu doang, yang lainnya enggak? Dia bilang gitu sama si pemuda ini. Ya kan? Tapi apa jawab pemuda ini? "Bro, mungkin aku enggak bisa bantu semua. Setidaknya satu yang saya selamatkan ini, satu yang saya ambil ini, yang saya campakin ke laut ini memiliki kehidupan yang lebih panjang. Setidaknya satu bintang laut yang saya ambil dan campakkan ke laut ini, dia bisa hidup lagi dan berkembang biak lagi. Dan setidaknya satu bintang laut ini tidak akan mati sia-sia." Pemuda itu bilang gitu. Nah, artinya apa? Saudara-saudara, teman-teman sekalian, artinya apa? Kita nggak bisa menolong semua orang gitu. Tapi setidaknya apa yang kita bisa bantu dari seseorang ketika kita lihat atau mungkin kita tergerak, ya bantulah. Amin ya. Amin ya. Gak usah yang jauh-jauh, yang dalam jangkauan kita aja. Tadi saya bilang di awal di siapa? Keluarga kita, komunitas kita, ya kan, di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita.
Nah, tapi dalam hal membantu ini perlu juga kita bijak, karena di Alkitab juga dibilang hendaklah kamu bijak cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, ya kan? Nah, ada tipe orang, tipe manusia, nggak semua, tapi ada, aneh. Ketika dibantu, dia bergantung sama kita. Ketika dibantu ngelunjak gitu, seperti seakan-akan, kalau aku susah ada kok bank berjalan gitu. Ada tipe-tipe seperti itu, saudara-saudara. Tapi gimana kita menanggapi orang begitu? Ya kita juga harus bijak. Bukan berarti ketika kita nggak bantu dia untuk kedua atau tiga kalinya kita bukan orang yang murah hati, bukan begitu juga. Gitu ya kan, karena landasan kita adalah kasih gitu. Tapi memang kita harus bijak. Buat apa kita susah bantu orang, ya kita menderita ketika bantu orang, sementara diri sendiri nggak kita tolong gitu, nggak kita kasihani. Ya kan, ada berapa banyak orang mungkin over limit. Teman-teman pernah dengar nggak yang 5 hal itu kalau nggak salah, aku juga lupa ingat. Yang pertama itu adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Pelayanan itu nomor 4. Saya lupa, nanti saya cari deh. Tapi yang saya ingat itu, yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, dan pelayanan adalah nomor 4 sebenarnya gitu. Ketiga pekerjaan ya Kak? Iya, ketiga pekerjaan, yang kelima ada, tahu? Saya lupa. Tadi saya teringat aja gitu. Jadi intinya apa? Kita mulai dari ini dulu lah, mengasihani diri sendiri. Jadi yang pertama adalah memang benar, ya kasih diri sendiri dulu lah. Kalau ada kecelakaan, jangan kecelakaan dulu deh. Di pesawat nih, terjadi turbulen saja yang sangat parah. Itu oksigen yang pernah naik pesawat. Siapa pernah naik pesawat? Nanti saya cerita bingung lagi pesawat apaan gitu, enggak ya. Nah, itu akan turun tabung oksigen teman-teman. Nah yang pertama yang ditolong itu adalah diri sendiri. Kalau misalnya ada kayak orang Yuni, Butet gitu yang bawa anak ya, yang rempong gitu, bawa anak naik pesawat. Bukan Celia yang pertama dikasih oksigen. Tapi siapa? Iya, dia dulu gitu, dia selamat, anaknya selamat. Jangan anaknya nanti selamat, dia nggak selamat. Ya anaknya emang bisa bertahan hidup. Jadi benar kalau dibilang adalah kita bantu diri kita sendiri dulu. Gitu ya teman-teman. Makanya kita perlu bijak dalam hal murah hati atau membantu. Atau murah untuk memberi atau apapun itu bentuk murah hatinya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, lalu perhatikan keluarga kita dulu. Nah, lalu kalau kita bicara soal benefitnya, emang apa benefitnya kalau kita murah hati? Pasti banyak. Kita akan beroleh kemurahan di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi bentuk praktis kemurahan hati sebagai contoh untuk yang terakhir ya, soalnya 5 menit lagi. Bentuk praktis dari murah hati tadi apa? Menolong orang sekitar kita dulu, dimulai dari keluarga ya. Lalu setelah itu, kalau misalnya ini kejadiannya adalah ketika tiba-tiba aja nih, lagi di luar, lihat orang tua, ketika ada orang tua ingin menyeberang jalan, ya bantulah, jangan ditinggal dengan alasan buru-buru. Ya kan? Ketika lihat tetangga kita mungkin bawa belanjaan yang perempuan biasanya, keberatan, kebetulan kita ada di sampingnya dan kita nggak bawa apa-apa, ya bantulah bawakan. Gitu ya. Jangan nanti hanya karena kita kan sering gini, apalagi laki-laki ya, karena saya ngalamin juga. Tapi dulu, kalau perempuannya itu cantik, nggak ditawarkan pun saya nawarkan diri gitu. Tapi kalau udah tua kayak, nanti minta tolong lagi nih. Jangan lagi gitu loh. Jadi kalau ketemu orang tua yang mau menyeberang jalan, misalnya aja nih, ya udah bantu, itu bentuk kemurahan hati. Lalu kedua apa? Contoh simpel, waktu kita naik Gojek, naik ojek online lah istilahnya. Sebagaimanapun dia membawa kita, janganlah kasih bintang 1. Karena kalau kita baca di Amsal 11 ayat 17 nggak bisa ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ketika kita bisa murah hati, kita juga akan bersuka cita di dalam.
Teman-teman pasti pernah ngalamin memberi tapi senang gitu. Contoh untuk kita latihan adalah seperti yang disampaikan di minggu lalu, bahwasanya kita bisa memberikan perpuluhan. Coba deh, meskipun berat, coba taat, Tuhan gak lihat berapa jumlahnya, tapi coba taat aja dulu 3 bulan. Ditantang loh sama hambanya, 3 bulan aja lakukan. Masa kan tingkap-tingkap langit gak terbuka bagi kita gitu loh. Nah kalau kita mau latihan, mulai dari situ. Gak usah dulu ngasih-ngasih orang gimana-gimana. Coba ke Tuhan dulu, seperti yang 5 tadi. Yang pertama adalah Tuhan tadi ya, yang kedua keluarga. Nah coba aja dulu, latihan gitu. Gitu ya teman-teman. Lalu ayat yang terakhir, kenapa kita harus melakukan dan latihan? Karena ada bagian kita, yaitu bagian kita adalah melakukan latihan, bagian Tuhan adalah bagian Tuhan. Tapi bagian kita tetap harus kita kerjakan ya. Di Amsal 28 ayat 27 juga dibilang, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Siapa yang mau dapat kutuk? Gak ada ya. Nah jadi ayo kita sama-sama belajar untuk murah hati gitu ya. Juga tadi Kak Olive juga bagiin bermurah hati itu mengurangi rasa stres itu tadi yang kita baca di Amsal 11 ayat 17. Bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Iya kan? Bermurah hati juga menambahkan sukacita. Itu juga bermurah hati bagi diri sendiri. Jadi aku mau ajak kita semua, saya juga enggak hebat-hebat banget dalam bermurah hati, tapi ayo kita sama-sama belajar untuk melakukan ya. Jadi apa yang kita dapat harus kita praktikkan. Karena kita bukan diminta untuk jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Nah jangan juga firman ini dijadikan sebagai center juga ya, itu juga salah ya. Meskipun masih sering terjadi. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa kita harus bermurah hati? Karena yang pertama, murah hati adalah sifat Allah. Kita harus seperti Bapa yang di sorga karena kita adalah anaknya. Kita harus juga tetap murah hati. Yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati? Karena kita juga dalam hidup diminta untuk berdampak. Berdampak dalam arti berbuah. Melalui buahnya lah kita akan dikenal. Dan yang ketiga, karena murah hati adalah bagian daripada buah roh yang harus kita miliki sebenarnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapat sesuatu yang baru untuk dipraktikkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemusik yuk depan. Saudara terberkati, amin. Ya, saya terberkati. Oke. Nah, kita kalau setelah ngasih, saudara masih mau kasih silakan. Nanti juga pulangnya boleh. Mari kita bagi berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, di dalam sebagai bukti kebesaran. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku sebagai bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan hidupku. Dalamku, di dalam sebagai bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, sebagai bukti kebesaran-Mu.
terima kasih Tuhan. Di penghujung acara kami mau naikkan doa-doa syafaat kami Bapak. Terima kasih buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan Tuhan Yesus kemudahan demi kemudahan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersyukur kalau semua jemaat-Mu bekerja dengan baik Tuhan. Tidak ada pekerjaan ya Tuhan. Dan kalaupun ada Tuhan berikan pertolongan buat mereka Bapa, supaya mereka juga bisa memenuhi kehidupan mereka. Aku mengucap syukur juga Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu atas kesehatan kami semua Bapa. Semua jemaat KCC terpelihara sempurna. Sekalipun kami harus mengalami mungkin sakit dan sebagainya, tapi kami luput dari semuanya Tuhan. Kami bisa sehat, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan dalam bulan ini untuk bermurah hati Bapa. Bermurah hati kepada orang-orang lain. Kami tahu Tuhan karena waktu kami bermurah hati, kami sedang diajar sama Tuhan untuk hidup seperti Bapa di surga. Dan kami tahu waktu kami bermurah hati itulah keuntungan buat kami. Kami akan berbahagia Tuhan. Dan kami akan dibukakan Tuhan pintu-pintu surga sehingga kami hidupnya berkelimpahan Bapa. Aku berdoa biar jemaat KCC semua dalam kelimpahan Bapa. Tidak ada yang kekurangan, semua akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami yang juga beribadah secara online. Tuhan biarlah berkat yang sama turun atas mereka. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, berkenanlah untuk memberkati umat-Mu. Mari saudara-saudara buka kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Akan berhenti memuji